Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Pak Suratno. Pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama mempelajari materi IPA dengan topik adaptasi tumbuhan. Adaptasi tumbuhan. Sudah siap anak-anak? Baik. Ciri khusus yang dimiliki oleh tumbuhan biasanya untuk mempertahankan hidupnya dan untuk beradaptasi terhadap lingkungan. Mempertahankan hidupnya dan untuk beradaptasi terhadap lingkungan. Adaptasi adalah penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya. Makhluk hidup itu ya termasuk manusia, hewan, tumbuhan. Namun untuk kali ini kita secara khusus mempelajari tumbuhan. Coba lihat gambar ini anak-anak. Ini bunga terate. Tanaman ini tumbuh di air. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun terate dapat mengapung di air. Daunnya bundar, lebar. Apa fungsinya? Agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Mengapa? Karena situasi tempat lingkungannya yang di air. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan melakukan fotosintesis. Karena daun terate memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Terate memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernapas. Kita lihat yang berikutnya, pohon bambu mempunyai ciri khusus, yaitu mempunyai bulu-bulu halus yang sangat tajam. Bulu halus yang sangat tajam ini terdapat pada batang. Bulu tersebut nanti akan melekat kuat dan dapat menyebabkan kita gatal-gatal. Coba perhatikan gambar ini, masih ada lagi terate. Terate hidup di air. Terate berdaun lebar dan bulat. Ya, untuk mempermudah proses penguapan. Jadi daun yang lebar dan bulat ini untuk mempermudah proses penguapan. Batang dan akarnya mempunyai rongga udara. Rongga udara itu berfungsi untuk menyimpan udara sehingga batang dan akar tetap bisa bernapas meskipun berada di dalam air. Gambar apa ini? Enceng gondok. Enceng gondok juga hidup di air atau perairan. Daunnya berlapis lilin sehingga tidak basah ketika terkena air. Pangkal daunnya menggelembung
sehingga dapat terapung di dalam air. Menggelembung itu rongga udaranya ada. Berikutnya, ini daun yang meranggas, ya, meranggas. Contohnya yang meranggas itu pohon jati, mahoni, randu, dan kedondong. Mengapa meranggas? Untuk memperkecil penguapan air supaya bisa bertahan hidup. Nanti kalau sudah musim penghujan, ya, daunnya akan tumbuh kembali hijau subur. Berikutnya kaktus. Ini kaktus. Memiliki daun yang kecil seperti duri. Batang yang berbentuknya seperti spons dan dilindungi oleh lapisan lilin. Akar yang panjang digunakan untuk mencari sumber air di dalam tanah. Maka kaktus itu masih bisa bertahan walaupun masih kurang air. Berikutnya kembali lagi ke terate. Ya, terate itu mempunyai daun yang lebar, tujuannya untuk mempercepat proses penguapan. Berikutnya tumbuhan pemakan serangga atau insektivora. Ya, salah satu contohnya adalah kantong semar dan Venus. Tujuannya apa? Untuk mencukupi kebutuhan zat-zat hara atau nitrogen yang tidak diperoleh dari tanah. Maka ya, sebetulnya ini bukan memakan ya, karena nanti membuka begitu ada serangga, kemudian dia mengatup kembali, ya, sehingga seolah-olah dikatakan pemakan, ya. Seolah-olah dikatakan pemakan. Kita lihat contoh grafik berikut, ya. Nanti tolong anak-anak, ya, kita coba misalnya, ya, nomor 1 ini terate, ya, nomor 1 terate. Ciri-ciri khususnya apa? Ciri-ciri khusus itu dilihat bentuknya. Oh, mempunyai daun yang lebar. Oh, batangnya berongga. Cara hidupnya di mana? Hidupnya di air. Cara beradaptasinya bagaimana? Mempunyai daun yang lebar. Apa tujuannya mempunyai daun yang lebar? Untuk mempercepat penguapan. Nanti kesimpulannya kalian tulis sendiri. Dah, untuk berikutnya nanti bisa kalian cari di buku, ada dibaca, atau nanti bisa browsing di internet, dibaca-baca. Dan harus hati-hati kalau browsing, harus mencari betul-betul sumber belajar yang baik. Nanti bisa dicari Eceng Gondok, Putri Malu, ya, dan seterusnya. Kalian bisa cari di buku tema juga ada, di buku KTSP juga ada, kemudian browsing di internet juga ada. Selamat mencoba. Ingat, tidak usah berkelompok, ya, sendiri-sendiri saja karena situasinya yang tidak memungkinkan. 3 jenis tumbuhan berdasarkan habitatnya. Tumbuhan yang beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Adaptasi adalah ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada daerah tertentu. Sama dengan artinya penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungan. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah hidrofit. Hidrofit itu tumbuhan yang sebagian
tubuhnya ada di permukaan air. Contohnya kangkung. Kangkung bisa, meskipun ada kangkung darat. Akarnya berada di air. Memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Daunnya akan muncul di permukaan air. Ya. Berarti enceng gondok, kemudian terate juga bisa digolongkan ke dalam hidrofit, yaitu tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Yang kedua, higrofit. Higrofit, tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Tubuhnya terdiri atas bagian akar, batang, dan daun. Batangnya biasanya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Salah satu contohnya adalah pakis. Kemudian yang ketiga, xerofit. Xerofit, tumbuhan yang hidup di daerah kering. Di daerah kering, tumbuhan ini memiliki daun yang tebal, sempit, kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, ada sisik, bahkan seolah-olah tidak mempunyai daun. Batangnya tebal, mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Akarnya panjang. Akar panjang itu untuk mencari peresapan air. Ya. Salah satu contoh tanamannya adalah lidah buaya, kaktus, dan lain-lain. Hanya itu yang bisa kita pelajari bersama untuk saat ini. Jangan lupa nanti tugasnya kamu buat, kamu lihat, ya, kamu tulis di buku tulis saja, tidak apa-apa, ya, karena situasinya yang tidak memungkinkan. Pesan Bapak, ya, yang pertama kamu harus lebih berdisiplin untuk melaksanakan protokol kesehatan. Yang kedua, bila berpergian harus selalu pakai masker. Dengan memakai masker, kamu akan mencintai dirimu sendiri, mencintai keluarga, dan mencintai orang lain. Tetap cuci tangan sesering mungkin dengan air sabun dan air mengalir, dan selalu menjaga jarak. Terima kasih. Bertemu kembali dengan Pak Suratno dengan materi yang berbeda. Salam.